record. Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, nah ya. Nah, ini jadi untuk RPS MK Komunikasi ya di periode Februari sampai Juli pastinya. Untuk koordinator saya ya, tapi pengajarnya adalah Ibu Rizka ya. Jadi Ibu tidak ngajar di komunikasi ya. Yang mengajar komunikasi hanya Ibu Rizka sendiri. Tapi karena Ibu koordinator, jadi Ibu yang akan menjelaskan RPS-nya ya. Nah, ini peruntukannya untuk semester 2, bobotnya adalah 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini untuk capaian pembelajarannya ya, nanti kalian bisa baca. Ini untuk bahan kajiannya ya, sehingga ini capaian yang bisa kalian capai. Ini error. Zoom saya tutup aja ya. Nah, ini capaian yang akan kalian dapatkan pada saat kalian mempelajari MK komunikasi ya. Nah, kemudian ini adalah metode penilaian dan pembobotan. Nah, ini harus kalian perhatikan. UTS 25%, UAS 25%, presentasi ya ada nilainya. Ya, makalah ya ada nilainya gitu. Kemudian ada video, membuat video, ini ada nilainya cukup besar dan kemudian nanti ada role play. Role play ini terkait dengan praktikum tadi ya, karena SKS-nya ada praktikum. Nah, ini tolong diperhatikan besar juga nilainya. Jadi kalian lakukan dengan sebaik-baiknya supaya nanti nilainya maksimal ya. Nah, ini nanti untuk pustaka tidak harus ini ya, banyak referensi, luas sekali referensi untuk komunikasi ini, tidak harus ini aja gitu ya. Kalian bisa mencari referensi lain, boleh. Nah, ini untuk peta kompetensi nanti bisa kalian baca. Mungkin sudah di-share ya kemarin ya. Sudah punya semua untuk Sudah, Bu. Sudah RPS-nya. di-share. Oke, good. Nah, ini untuk matriks RPS-nya ya. Nah, ini penjelasan RPS ya. Memang sengaja nggak Ibu letakkan atau Ibu tuliskan jamnya karena kondisional tadi. Nah, kemudian ini mulai ke jadwal perkuliahannya. Nah, nanti dilihat ya. Kalau kelas B kan di Rabu gitu ya, di Rabu terus gitu. Lihat jamnya gitu. Nanti ini ada mandiri, lihat. Kalau misalnya oh Bu Rizka tidak bisa masuk karena bentrok misal, ya kalian bisa tawarkan di jam mandiri gitu ya. Atau misalnya Bu Rizka reschedule gitu ya. Nanti kalian tinggal berkomunikasi dengan Ibu Rizkanya ya. Nah, ini untuk topiknya kalian bisa lihat dari sini. Dia pertama kali akan menjelaskan konsep dasar pastinya. Kemudian di minggu depan lagi menjelaskan tentang teknik komunikasi yang efektif gitu ya. Nanti maju lagi sampai nanti akan ketemu kamu misalnya praktikum yang ngapain gitu ya. Karena kalau ini sih memang sudah Ibu bikin sekali pertemuan itu bisa saja langsung dengan praktikum. Jadi kondisional nanti seperti apa Bu Rizka mengajarkannya ya. Nah, ini UTS nanti 10 sampai 14 April. Kemudian minggu depannya dimulai lagi kalian perkuliahan ya sampai di bulan ini bisa kalian baca kan sampai di bulan nih Juli ya. Nah, karena yang mengajarkan Bu Rizka nggak ribet kali kan beliau terus ya. Nah, ini tolong diperhatikan ya. Apa topiknya? Kalau sebelum kalian kuliah, oh tahu besok adalah topik ini, Mbok ya cari tahu dulu, baca-baca dulu gitu ya. Jadi tidak kosong. Untuk metode pembelajaran misalnya Bu Rizka mau presentasi ya monggo ya itu suka-suka dari bukan suka-suka sih kesepakatan nanti antara dosen dengan kalian ya. Nah, ini ada tugas. Nah, tugas-tugas seperti ini gitu. Misalnya dibikin
8 kelompok ini ya. Misal satu kelas kalian ada berapa orang? 25-an ya. Kalau dijadikan 8 kelompok berarti satu kelompok ada 3 dan 4 orang ya. Nah, misal kelompok pertama nanti topiknya mengenai bagaimana berkomunikasi di era digital gitu ya. Nah, nanti terserah nih apakah nanti dipresentasikan kemudian di apa namanya dipraktikumkan ya terserah. Tapi biasanya ini dipresentasikan ya. Nah, misal kelompok dua nanti bagaimana komunikasi terapeutik gitu ya, berkomunikasi pada pasien dengan gangguan personal hygiene gitu ya. Oh, ini sepertinya praktikum deh kayaknya ini. Nah, nanti misal ada satu anak gitu, nanti dia akan menjelaskan bagaimana berkomunikasi pada pasien dengan gangguan personal hygiene. Sudah praktik Kepdas kan? Betul nggak? Sudah praktikum kan? Memandikan. Sudah, Ibu. Nah, pasti sudah tahu ya bagaimana caranya ya dan lain-lain. Nah, ini nanti bisa kalian sepakati dengan Ibu Rizka nanti kayak gimana teknisnya ya. Nah, itu untuk tugas. Nanti kalau misalnya ada tugas lain dari Ibu Rizka ya silahkan kalian bernegosiasi gitu ya. Karena kebetulan kan Ibu tidak masuk tim ya dan Ibu baru pertama kali jadi koordinator untuk MK komunikasi ini gitu. Jadi Ibu belum memahami terlalu banyak untuk penugasannya seperti apa aja. Karena sudah jelas di sini kan ada praktikum yang mungkin akan dijelaskan Bu Rizka bagaimana berkomunikasi pada pasien yang sedang gawat ya, itu semuanya ada teknik ya, teknik berkomunikasi gitu. Bukan hanya sekedar ke pasien, tadi kan ada bagaimana berkomunikasi dengan dosen ya, di mana ya kayaknya ada deh setahu Ibu berkomunikasi dengan siapa gitu. Nah, teknik komunikasi misalnya lewat online, lewat handphone ya, seperti apapun itu, nah itu ada tekniknya gitu. Jadi kalau misalnya menghubungi dosen, itu juga ada caranya ya, atau menghubungi orang yang lebih tua, itu ada caranya gitu. Ini kadang kan kalian misalnya di apa namanya WA-an nih misal sama dosen ya. Oke, nanti Kak Ibu masuk jam sekian ya. Oke, Bu, gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian membalas oke, Bu itu kurang sopan, ya. Kurang sopan dalam segi itu kan dosen pengajarmu gitu. Mau misalnya oh dosennya asik kek, dosennya kayak gimana kek gitu. Tetap kalian harus memahami norma kesopanan tadi cara berkomunikasi misalnya baik jawab aja misal baik Bu gitu ya. Jangan oke Bu, panjang lagi oke he Bu gitu ya. Gitu. Jadi itu tolong diperhatikan gitu ya cara berkomunikasi tadi. Apalagi misalnya menghubungi dosen disingkat-singkat gitu ya. Apa gitu yang YG misalnya. Apa namanya? Bahkan kadang singkatannya nggak dimengerti oleh dosen gitu kan. Jadi tolong itu diperhatikan ya. Itu simple sebenarnya, tapi kadang eh, dinilai kurang baik ya. Apalagi misalnya kalian berkomunikasi untuk kepada orang yang lebih tua. Nah, itu diperhatikan ya. Bukan berarti misal dosen pengen dihormat, gila hormat, bukan. Tapi bagaimana etika kamu menghubungi orang yang lebih tua tadi. Nah, itu ya. Ini biasanya yang kenanya ini si pen nih ya. Enggak, Ibu nggak bilang si pen di sini nggak sopan ya, nggak kok baik. Ya, ya, sejauh ini menghubungi Ibu sopan gitu. Nah, kemudian misalnya kalau kalian menghubungi dosen, Bo ya kalau sudah di atas jam 8 itu jangan dihubungi lagi jam 8 malam ya. Gitu loh. Apalagi menghubungi jam setengah 10. Ya, gitu ya. Ada baiknya mending kamu hubungi pagi besoknya gitu. Pagi besoknya misalnya di jam subuh, jangan juga jam 2 pagi kamu hubungin dosennya. Ya. Hubungi misalnya jam 5 subuh itu pasti rata-rata sudah bangun dosen-dosennya ya. Jangan mentang-mentang kamu baru ingat, aduh lupa ngubungin Bu Jehan. Jam 1 pagi kamu ngubungin saya gitu. Jangan ya. Nah, itu simple, tetapi kadang mahasiswa itu nggak ngeh ya, kurang aware kalian itu.
gitu. Bukan berarti kalian tidak sopan, bukan. Kadang kalian tuh nggak kurang aware aja. Gitu. Makanya ini dengan belajar berkomunikasi ini, komunikasi di MK ini kalian supaya lebih paham gitu ya, bisa memperbaiki apa yang keliru sebelumnya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk RPS? Ada yang mau ditanyakan kah? Ini bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Hmm? Nah, ini pada ngeliatin nggak? Bisa dipahami atau tidak? Halo, mana si Bisa Ibu. pennya? Si pennya mana ini? Ya, nah kalau bisa dipahami, nanti akan Ibu berikan nomor Ibu Rizka ya, biar kalian nanti mengingatkan beliau apa namanya untuk perkuliahan di besok hari. Nah, ini teknik komunikasi juga ya. Kalau kalau kamu mau misalnya mau mengingatkan dosen untuk masuk, jangan di hari H, H-1. Nah, H-1 tadi jangan di atas jam 8 gitu ya. Gitu. Misalnya, oh jam 7 malam, mengingatkan ibu besok ada perkuliahan gitu. Kalau misalnya dosen tuh kadang belum baca atau belum balas gitu ya, antara dua, belum baca dan belum balas. Nah, kamu jangan ditimpa lagi misalnya sejam kemudian, nanti tunggu pagi besok gitu. Kadang dosen itu nggak ngeh ya, banyak kegiatan juga, bukan hanya sekedar di kuliah gitu ya, apalagi kalau udah pulang ke rumah banyak kegiatan juga gitu. Jadi ingatkan boleh nanti di paginya, pagi-pagi subuh gitu. Ingatkan ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, nanti siapa yang menghubungi ibu tadi si pennya Harum ya? Cindy, Cindy, Bu. oh sorry Cindy. Nah nanti ibu akan share nomor ibu Rizka ya. Tolong nanti menghubungi ibu Rizkanya itu yang sopan karena beliau itu kan nanti dosen baru ya di Stikes gitu ya. Mungkin belum tahu budaya kita, jadi makanya kamu harus tunjukkan memang mahasiswa kita itu mahasiswa yang terpilih ya, mahasiswa yang sopan, yang etikanya baik. Oke, kalau sudah tidak ada, kalian sesi 2 ada perkuliahan ya, kuliah siapa?